Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Interceptor, yang dirilis pada tahun 2022. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan benteng Greely punya Amerika Serikat yang berada di Alaska, telah diserang oleh teroris yang pelakunya adalah orang Amerika sendiri. Benteng ini merupakan salah satu pusat pelumpuh rudal dari Rusia, namun Amerika mempunyai dua benteng pelumpuh rudal. Satunya lagi bernama SBX-1, benteng ini berada jauh di tengah-tengah Samudera Pasifik. Di sana terdapat Kapten Collins, dirinya baru tiba dengan menggunakan helikopter. Kapten Collins bertemu dengan atasannya, dan Kapten Wells. Dirinya baru dipindah tugaskan hari ini, kemudian Kapten Collins diberikan sebuah kamar. Namun tiba-tiba atasannya datang, dan meminta dia membawa senjatanya. Lalu mereka mendapat berita penembakan, yang terjadi di benteng Greely. Dan inilah pusat komando atau ruang kontrol pelumpuh rudal. Kapten Collins kemudian dikenalkan dengan dua orang kopral yang bernama Rahul, dan Beaver. Mereka mendapat kabar, jika daerah Greely di Rusia telah diserang teroris. Teroris itu mencuri 16 rudal, mereka kemudian mendapatkan rekaman dari teroris itu. Mereka bilang jika 16 rudal akan diluncurkan ke kota-kota di Amerika, Collins dan Kapten keluar ruangan. Di luar sana Kapten Collins mencurigai jika orang Amerika sendiri pelakunya, maka benteng mereka pastinya ada penyusup. Dan benar saja, atasan Collins mati tertembak oleh kawanan teroris. Kemudian Kapten Collins mencoba bertahan dari serangan, lalu dia berhasil menutup pintu di sana. Tapi dia kesulitan melawan satu orang yang berbadan besar. Kapten Collins berusaha melawan pria itu. Untungnya Kapten Collins berhasil membunuh pria berbadan besar tersebut. Pria ini ternyata membawa cairan asam sulfat. Mereka membunuh semua orang di sana dengan cairan itu lewat pipa pendingin. Kemudian Kapten Collins kembali memasuki ruang pusat komando. Namun Beaver tidak sadarkan diri, dirinya berbicara dengan ketua teroris, dan diketahui jika namanya adalah Alexander Kessel, dirinya memanggil anak buahnya untuk membongkar pintu itu. Serta dia harus mengambil ruang pusat kendali, untuk memastikan rudal yang diluncurkannya tidak dilumpuhkan. Dikarenakan hanya dari sana, rudal dapat dilumpuhkan. Kapten Collins kemudian mendapatkan panggilan langsung dari Pentagon, dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat. Mereka akan mengirim tim khusus ke sana, tapi memakan waktu yang lama. Karena benteng SBX-1 berada di tengah-tengah Samudera Pasifik, sehingga Collins adalah satu-satunya yang diharapkan. Alexander mengancam Collins untuk membunuh Kapten Wells, jika ia tidak membuka pintunya. Akan tetapi Kapten Collins bersikeras, sehingga Alexander membunuh Kapten Wells di depan matanya. Lalu seseorang datang dari bolongan di sana, pertarungan seru pun terjadi. Lawan yang dihadapinya cukup kuat, sampai Collins menembakkan senjata kepadanya. Kemudian Alexander mulai mempermainkan psikologi Kapten Collins, yaitu dengan mengungkit masa lalunya. Diketahui Kapten Collins dulunya, merupakan seorang prajurit Pentagon dengan bintang 3. Dirinya adalah pahlawan di medan perang, karirnya ada di puncak. Tapi atasannya yang merupakan seorang jenderal, melakukan pelecehan terhadap dirinya. Kemudian Kapten Collins memutuskan untuk membongkar kelakuan busuk sang jenderal. Usaha Collins berhasil tapi dia mendapat banyak serangan. Serangan itu melalui email foto, bahkan di tempat tinggalnya Kapten Collins juga sempat untuk membunuh dirinya sendiri, tapi ayahnya kemudian menolongnya. Setelah itu Alexander menawarkannya uang sebesar $30 juta, agar dia bisa balas dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Kemudian Collins tetap memilih untuk mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita satu pintu berhasil dibuka, para teroris pun menjadi semakin dekat. Dan ternyata Beaver merupakan seorang pengkhianat, namun Collins dan Rahul tetap selamat karena mereka memakai rompi anti peluru. Kemudian mereka berdua diikat di bangku, lantas Beaver bilang jika semua ini akan selesai. Lalu dirinya akan melarikan diri dari sana, Beaver akan mendapatkan $10 juta atas pengkhianatannya. Kemudian mereka mengambil alih semua siaran, lalu Alexander berbicara kepada warga Amerika Serikat.
Dimulai dari rasa sakit hati yang dialami dirinya dan ayahnya, makanya ia menjadi teroris. Kemudian dia menembakkan satu rudal dari Tavlinka Rusia. SBX-1 mempunyai waktu 12 menit untuk melumpuhkan rudal itu. Rudal yang akan diluncurkan sedang menuju kota Los Angeles. Alexander berencana meluncurkan 15 rudal lainnya di kota-kota terkenal. Tentunya Alexander mulai merekam hal itu. Kapten Rahul menjadi tidak senang karena Alexander mengejeknya. Kemudian Beaver meninju Rahul sampai pingsan, kemudian Alexander merekam Collins sambil menceritakan masa lalunya. Dan memberitahu kepada orang-orang, jika Collins menolak uang $30 juta yang ditawarkannya. Lalu Kapten Collins berhasil melepaskan ikatannya, dia berhasil membuat Alexander dan Beaver terdorong keluar pintu. Tapi masih ada satu orang lagi yang harus dihadapinya, yaitu seorang wanita juga. Sekarang waktu tersisa tinggal 5 menit lagi, Kapten Collins harus segera menekan tombol pelumpuh rudal. Tapi lawannya ini agak sulit untuk dihadapi, keberuntungan masih berpihak pada Kapten Collins, dan dia berhasil menekan tombol itu, sehingga rudal berhasil dicegah untuk menghancurkan Los Angeles. Tapi wanita tadi belum mati juga, pertarungan kembali terjadi hingga satu peluru tepat mengenai kepalanya. Kapten Collins mencoba untuk menahan pendarahan pada tangannya yang terluka akibat kena tembakan. Kemudian Rahul terbangun dari pingsannya. Di saat istirahat Collins teringat kembali dengan ayahnya. Selama puluhan tahun, ayahnya selalu memotivasi dirinya dan berpesan jangan pernah berhenti berjuang. Lantas Alexander kembali mengancamnya dengan menyandera ayahnya Collins yang berada di panti jompo. Dia menyuruh anak buahnya untuk memotong satu jarinya sebagai peringatan terhadap Collins. Tapi ayahnya tetap berpesan untuk jangan pernah berhenti berjuang. Kejadian itu masih disiarkan langsung di seluruh Amerika. Alexander menjalankan rencana terakhirnya, serta dia menyalakan sebuah laptop di sana dan mengambil akses dengan sidik jari atasan Kapten Collins. Dia berencana untuk menenggelamkan benteng SBX-1, serta mereka punya waktu 13 menit sampai bangunan itu rubuh. Hal itu bisa diperlambat dengan menutup katup di bawah. Kemudian Rahul mengajukan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Rahul berhasil menutup katup di sana. Hal itu memperlambat waktu hingga sampai 17 menit sebelum bangunan itu tenggelam. Tapi tiba-tiba Beaver datang. Sebelum dibunuh oleh Beaver, Rahul berpesan kepada Collins untuk menyampaikan salamnya kepada ketiga anaknya. Lantas Kapten Collins yang marah langsung menutup jendela dengan lakban. Ia mengetahui ketakutan yang dimiliki Alexander. Ternyata selama ini, Alexander hanyalah orang suruhan yang dibayar, bukan teroris. Makanya ia berencana untuk kabur dengan kapal selam nantinya. Sekarang waktu Kapten Collins hanya 15 menit, sampai benteng mereka akan tenggelam. Sedangkan tim khusus yang akan tiba dalam 17 menit, tidak akan punya cukup waktu untuk menunggu bantuan. Membuat Kapten Collins mempunyai rencana sendiri, namun peluangnya hanya 14%. Tapi rencananya itu mendapatkan dukungan langsung dari sang presiden, lalu Beaver datang dari terowongan bawah laut. Namun Kapten Collins telah hilang. Kemudian Beaver membukakan pintu untuk Alexander dan anak buah lainnya. Dirinya segera memerintahkan untuk menembakkan 15 rudal yang tersisa, rudal pun terbang menuju sasaran. Kemudian Beaver mencari Kapten Collins di atas, namun tidak ada hasilnya. Dikarenakan Collins sebenarnya sedang menyamar, ia segera mengambil senjata anak buah Alexander, tapi dirinya kabur dari sana. Dengan waktu yang tersisa tinggal 6 menit lagi, tapi tombol pelumpuh telah diberikan cairan asam, sehingga tidak bisa digunakan. Jalan satu-satunya adalah lewat laptop yang akan disambungkan lewat atap. Kapten Collins berhasil mengaksesnya di sana, tinggal tekan tombol persetujuan. Tapi lagi-lagi aksinya terhalang oleh Beaver. Collins berusaha melawan kali ini. Dia menggunakan ikat pinggangnya. Collins pun berhasil mengikat leher Beaver dengan kawat, dan berusaha menjatuhkannya ke bawah, akan tetapi ia malah ikut jatuh ke lautan. Kemudian Collins segera bangkit, dan harus melewati rintangan di sana. Sekarang waktu tersisa 50 detik, akhirnya Collins pun muncul dengan cepat. Ia menekan tombol pelumpuh rudal lewat laptopnya. Lalu di angkasa terlihat,
jika terjadi ledakan antara rudal dengan pelumpuhnya. Kemudian Alexander datang ke atas, untuk berduel dengan Kapten Collins. Dengan mudahnya, Kapten Collins melumpuhkan Alexander dengan kondisi tangan yang terluka. Setelah pertarungan tadi, datanglah kapal selam Rusia. Lalu Jenderal muncul dengan seorang penembak jitu, kemudian Alexander terkena tembakan tepat di dadanya. Beruntungnya Kapten Collins tidak ditembak, dan Jenderal segera pergi dari sana. Terima kasih dari masyarakat Amerika diucapkan untuk Kapten Collins. Presiden juga datang mengunjunginya di rumah sakit. Kemudian mengangkat Kapten Collins untuk menjadi staf keamanan nasional, serta ayahnya ternyata masih selamat atas insiden sebelumnya. Dan film ini pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Interceptor. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.